Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahahil Wahab Ibtifanu dari Prodi Teknik Informatika semester 1 dengan NIM 2410120017 Universitas Muhammadiyah Brebes. Di sini saya akan membacakan tentang review artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Kasal tahun 2024-2025 mata kuliah kalkulus dengan dosen Ibu Nungki Anditiasari MPD. Berikut ini soal tentang hasil reviewnya. Yang pertama yaitu cari 3 artikel jurnal ilmiah terbaru 5 tahun terakhir terkait topik pengaplikasian turunan atau kalkulus pada teknik informatika. Soal yang kedua, buatlah review dari 3 artikel jurnal sesuai template yang sudah ditentukan dengan memperhatikan inovasi dan kebaruan dari artikel jurnal, kerelevansian artikel jurnal dengan topik, kontribusi dampak artikel jurnal pada teknik informatika. Soal yang ketiga yaitu membuat tema dan judul baru penelitian pengembangan dari kebaruan yang didapatkan. Berikut ini hasil review saya dari ketiga artikel tersebut. Artikel yang pertama yaitu berjudul Ulasan Komprehensif tentang IA yang dapat dijelaskan untuk diagnosis penyakit dengan English title A Comprehensive Review of Explainable AI for the Disease Diagnosis. Artikel yang kedua yaitu dengan judul Ekstraksi Informasi dari Rekam Medis Elektronik atau EMR menggunakan jaringan saraf tiruan multitask dengan penyematan kata kontekstual dengan judul English Information Extraction from Electronic Medical Record Using Multitask Recurrent Neural Network with Contextual Word Embedding. Artikel yang ketiga dengan judul Metodologi Baru untuk Deteksi Gerakan Kinematika Manusia Berdasarkan Data Sensor Smartphone menggunakan kecerdasan buatan dengan English title A Novel Methodology for Human Kinematics Motion Detection Based on Smartphone Sensor Data Using Artificial Intelligence. Jurnal yang pertama dari artikel pertama yaitu berasal dari jurnal Array Elsevier atau Science Direct. Untuk artikel yang kedua dipublikasikan pada jurnal MDPI Applied Science. Artikel yang ketiga juga dipublikasikan pada jurnal MDPI Technologies. Artikel yang pertama dengan ISSN 2590 sampai 0056. Artikel yang kedua dengan ISSN 2076 sampai 3417. Artikel yang ketiga ISSN-nya 2227 sampai 7080. Untuk volume dan halamannya, artikel yang pertama volumenya 22, nomor 25, halaman 100345. Untuk artikel yang kedua, volume 9, nomor 18, halaman 3658. Artikel yang ketiga, volume 11, nomor 2, halaman 55. Tahun terbit dari artikel pertama yaitu 2024. Artikel kedua 2019 dan artikel yang ketiga 2023. Penulis dari artikel pertama yaitu Al-Amin Biswan. Penulis dari artikel kedua Jian Liang Yang dan Yuenan Liu. Serta penulis artikel ketiga yaitu Ali Raza dan Muhammad Rustam Al-Nasar. Tanggal pempublisan dari artikel pertama yaitu 1 Juli 2024. Tanggal pempublisan artikel kedua yaitu 4 September 2019. Tanggal pempublisan dari artikel ketiga yaitu 11 April 2023. Untuk abstrak dari artikel pertama yaitu
Tujuan penelitian adalah meninjau artikel-artikel terkait machine learning atau deep learning berbasis machine learning untuk diagnosa penyakit manusia. Di dalam penelitian akan dijelaskan dalam penerapan pengambilan keputusan menggunakan metode XEI. Penulis mengambil data dari dua jurnal yaitu Scopus dan eExplore Digital Library dengan kata kunci yang relevan dan mengikuti guideline Prisma. Berikutnya diperoleh 90 artikel jurnal Q1 yang digunakan untuk analisis mendalam. Abstrak dari artikel yang kedua yaitu penelitian ini mengembangkan metode SLTM-GRF berbasis multitask dengan embedding yang telah dilatih sebelumnya dari model bahasa Elmo untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Eksperimen dilakukan pada dataset Informatics for Integrating Biology and the Beside Veteran Affairs 1282-FA tahun 2010. Penelitian ini mengusulkan untuk meningkatkan daya ingat dalam tugas pengenalan entitas bernama klinis berdasarkan mekanisme multitask. Abstrak dari artikel ketiga yaitu penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi gerakan kinematik manusia menggunakan data sensor ponsel pintar. Eksperimen penelitian menggunakan data sensor giroskop dan akselerometer yang terdapat dalam ponsel pintar. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode IRD yang menggabungkan model hutan acak dan pohon keputusan, yang akhirnya mendapatkan skor akurasi klasifikasi 99%. Metode tersebut berhasil divalidasi dengan menggunakan pendekatan validasi silang Gifford. Kesimpulan dari ketiga abstrak dari artikel tersebut yaitu berhubungan dengan tema penggunaan kalkulus dalam teknik biomedis. Tema dari ketiga artikel tersebut masih saling berhubungan. Demikian pula hasil dari penelitian tersebut, meskipun metodenya sangat berbeda. Salah satu metode adalah metode untuk mengambil hasil keputusan menggunakan XEI, yang lain adalah LSTM-GRF dua arah untuk mengekstrak informasi, dan yang terakhir adalah metode IRD untuk mendeteksi gerakan kinematik manusia menggunakan data akselerometer dan giroskop. Tetapi setiap artikel memiliki hambatannya sendiri. Pendahuluan dari artikel pertama itu membahas berbagai cara menggunakan pembelajaran mendalam untuk memprediksi data deret waktu. Prediksi deret waktu sangat penting di banyak bidang seperti keuangan, ekonomi, dan cuaca, karena bisa membantu memperkirakan pola masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Metode biasa sering kesulitan menghadapi data deret waktu yang rumit dan tidak linear. Karena itu pembelajaran mendalam dianggap sebagai solusi yang baik. Artikel ini membahas beberapa jenis jaringan saraf yang digunakan seperti LSTM, GRU, dan transformer, serta masalah yang mungkin muncul seperti resiko overfitting, kebutuhan data yang sangat banyak, dan kesulitan memahami model. Tujuan artikel ini adalah memberikan gambaran lengkap tentang perkembangan terbaru dari penggunaan pembelajaran mendalam untuk prediksi deret waktu dan mengarahkan penelitian selanjutnya di masa depan. Pendahuluan artikel kedua yaitu tentang metode ekstraksi informasi dari catatan medis elektronik (IMR) menggunakan jaringan saraf berulang multitugas yang memanfaatkan embedding kata berbasis kontekstual dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan informasi penting dari IMR. Hal ini krusial untuk analisis data medis dan pengambilan keputusan klinis. Dengan memanfaatkan embedding berbasis kontekstual, model tersebut mampu memahami makna kata sesuai dengan konteksnya, sehingga lebih efektif dalam menangani keanekaragaman bahasa dan terminologi medis yang kompleks. Kedepannya, metode ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemrosesan bahasa alami untuk keperluan medis. Pendahuluan artikel ketiga,
Artikel tersebut membahas metode terbaru yang digunakan untuk mendeteksi gerakan kinematika manusia dengan memanfaatkan data sensor dari smartphone yang kemudian dianalisis menggunakan kecerdasan buatan. Metode ini mampu memonitor aktivitas fisik secara akurat dan real-time tanpa memerlukan perangkat khusus tambahan. Dengan memanfaatkan sensor seperti akselerometer dan giroskop yang terintegrasi dalam smartphone serta algoritma pembelajaran mesin, sistem tersebut dapat mengidentifikasi berbagai jenis gerakan dan postur tubuh. Pendekatan ini menjanjikan aplikasi luas di berbagai bidang seperti kesehatan, olahraga, dan rehabilitasi karena mampu memberikan solusi efisien dan terjangkau dalam memonitor aktivitas fisik individu. Jadi dari ketiga artikel tersebut menggunakan informasi dasar yang berkaitan dengan bidang TI, khususnya dalam hal kecerdasan buatan pembelajaran mendalam yang sudah digunakan guna memproses data medis dan juga gerakan manusia dalam waktu. Setiap artikel memiliki kesulitan dalam penerapannya masing-masing. Metode penelitian artikel pertama. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode pencarian menyeluruh dengan memanfaatkan sejumlah kata kunci yang relevan. Artikel yang digunakan berasal dari dua jurnal, yaitu Scopus dan IAEA Explorer Digital Library yang kemudian dijelaskan dengan menerapkan teknik XEI. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel kedua yaitu metode ekstraksi informasi dari catatan medis elektronik dengan menggunakan jaringan saraf yang mampu melakukan multitugas dan memanfaatkan imbuhan kata kontekstual berbasis masukan. Artikel ketiga, metode penelitiannya adalah penelitian eksperimental dengan mengumpulkan gerakan tubuh manusia menggunakan sensor gerak yang terintegrasi dalam smartphone. Kemudian data dianalisis dengan algoritma kecerdasan buatan untuk mendeteksi kinematika dari gerakan tersebut. Ini dilakukan dengan mengumpulkan bukti empiris dan menguji hipotesis menggunakan eksperimen terkontrol. Hasil dan pembahasan dari ketiga artikel yaitu dari artikel pertama, hasil penelitian di atas XAI menjelaskan pentingnya arti transparansi dalam sistem kecerdasan buatan. Hal ini sangat perlu dalam sektor kesehatan meskipun sulit untuk dicapai mengingat perlunya kepercayaan pengguna. Kurangnya transparansi dalam AI selama ini merupakan masalah utama yang menjadi alasan untuk adanya bias dan implikasi yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa hal yang menjadi masalah utama adalah belum adanya cara yang secara umum dapat diterima untuk menilai penjelasan AI, dataset yang sedikit atau kurang bervariasi, serta isu bias pada algoritma. Artikel ini menyajikan salah satu upaya untuk menjelaskan tantangan dan peluang penelitian AI yang berfokus pada diagnosis penyakit dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan kepercayaan dan transparansi aplikasi AI dalam perawatan kesehatan. Hasil pembahasan dari artikel kedua yaitu mengulas mengenai aplikasi modern yang berkaitan dengan pengenalan entitas bernama klinis menggunakan model Multitask Attention Based Bidirectional LSTM GRF yang telah ditingkatkan dengan embedding kata kontekstual berupa Elmo. Dalam artikel ini juga disampaikan bahwa model multitask ini mampu memperbaiki pengenalan entitas bernama klinis dengan konteks kata Elmo. Strategi multitask ini bisa diimplementasikan di semua jenis pengenalan entitas bernama di dunia kesehatan dan bidang yang lainnya. Artikel ini bisa menjadi pijakan penelitian selanjutnya, di antaranya kombinasi transfer learning dan embedding karakter untuk menaikkan performa lebih baik. Hasil pembahasan dari artikel ketiga yaitu memperkenalkan pendekatan baru untuk mendeteksi gerakan manusia secara kinematik dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan sensor yang terdapat pada smartphone. Metode ini dirancang untuk mengenali aktivitas sehari-hari seperti berjalan dan berlari menggunakan data dari akselerometer dan giroskop pada ponsel. Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah kemampuannya mengatasi keterbatasan teknik fisik komputer
tradisional yang sering bergantung pada kondisi pencahayaan latar belakang dan sudut pandang kamera. Penelitian ini mengembangkan model klasifikasi yang bernama IRD, Ensemble Random Forest Decision Tree. Data yang diperoleh dari sensor smartphone diolah menggunakan teknik SEDA lalu dibagi menjadi dua bagian. 80% digunakan untuk melatih model dan 20% untuk menguji performanya. Kinerja IRD dibandingkan dengan 6 metode pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam lain seperti regresi logistik, supervector machine, SVM, LSTM, dan GRU. Hasilnya, IRD unggul dengan tingkat akurasi mencapai 99%, mengalahkan model ISTM dan GRU yang masing-masing mencatat akurasi 96% serta regresi logistik dengan 86%. Untuk memastikan keandalannya, metode ini diuji menggunakan Keyfold Cross Validation sehingga hasilnya tetap konsisten dan dapat ditetapkan secara umum dengan akurasi tinggi dan kemampuan yang efisien. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemantauan aktivitas fisik sehari-hari dan kedokteran olahraga. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan aplikasi AI berbasis sensor smartphone yang praktif dan inovatif. Dari ketiga artikel itu sebenarnya terhubung dengan kalkulus meskipun tidak secara langsung. Kalkulus menjadi dasar penting terutama dalam algoritma pembelajaran mesin dan analisis data yang mendukung teknik informatika. Pemahaman kalkulus membantu dalam mengembangkan kecerdasan buatan serta berbagai aplikasi yang bergantung pada pengolahan data. Kesimpulan dari ketiga artikel tersebut yaitu XAI sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan pada sistem AI yang digunakan dalam dunia medis. Teknik seperti Sharp dan GradCam membantu menjelaskan hasil prediksi AI dengan cara yang mudah dipahami manusia. Meski begitu, masih ada tantangan seperti bias data, kurangnya standar evaluasi, dan kebutuhan alat XAI yang lebih mudah digunakan. Di masa depan, pengembangan dataset yang lebih baik dan integrasi etika AI diharapkan dapat memperkuat peran XAI di sektor kesehatan. Untuk kesimpulan dari artikel kedua, yaitu pendekatan multitask dengan model ATBIL LSTM GRF yang menggunakan embedding kata kontekstual Elmo berhasil meningkatkan akurasi dalam mengenali istilah klinis dari teks medis. Model ini unggul dalam mengenali entitas baru dengan skor F1 mencapai 87,53% untuk modal tunggal dan 88,78% untuk model ensemble. Kedepan, model ini bisa lebih disempurnakan dengan menerapkan transfer learning dan menambah data pelatihan agar hasilnya semakin akurat. Kesimpulan untuk artikel ketiga, metode IRD Ensemble Random Forest Decision Tree yang dikembangkan mampu mendeteksi gerakan manusia seperti berjalan dan berlari dengan akurasi hingga 99%. Dibandingkan metode lain seperti LSTM dan GRU, IRD memberikan hasil lebih baik dengan proses yang lebih efisien. Penelitian ini membuka peluang besar untuk diterapkan di bidang kesehatan, olahraga, dan pemantauan aktivitas sehari-hari, di mana di masa depan, penggunaan sensor yang lebih canggih dan algoritma transfer learning bisa semakin meningkatkan kinerja metode ini. Kesimpulan dari ketiga artikel ini menunjukkan bahwa kecerdasan buatan semakin berkembang menjadi solusi inovatif di berbagai bidang, terutama dalam kesehatan, analisis data medis, dan pemantauan aktivitas manusia. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bagaimana konsep matematika seperti kalkulus menjadi fondasi penting dalam pengembangan AI. Kombinasi analisis data, pembelajaran mesin, dan optimasi membuka peluang besar untuk menciptakan teknologi yang lebih akurat, efisien, dan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Keaslian dari ketiga artikel, yaitu artikel yang pertama memberikan tinjauan mendalam tentang teknik pembelajaran mendalam dalam peramalan deret waktu seperti LSTM, GRU, dan transformer.
Keaslian dari artikel tersebut terletak pada pengumpulan dan perbandingan metode pembelajaran mendalam di dalam konteks peramalan deret waktu, serta pembahasan mengenai tantangannya dihadapi dalam penerapan metode-metode tersebut. Untuk keaslian artikel kedua yaitu memberikan metode baru dengan cara menyatukan jaringan saraf multitugas dan embedding kontekstual untuk mengolah informasi dari catatan medis elektronik. Keaslian dari artikel tersebut terletak pada pengembangan pendekatan yang meningkatkan pemrosesan bahasa alami dalam konteks medis, fokus pada akurasi ekstraksi data medis, serta penerapan teknologi terbaru dalam pengelolaan informasi kesehatan. Artikel ketiga ini memperkenalkan tentang penggunaan sensor smartphone untuk mendeteksi gerakan kinematika manusia dengan dukungan dari kecerdasan buatan. Keaslian dari artikel tersebut terletak pada pemanfaatan smartphone, perangkat yang telah umum digunakan untuk menganalisis gerakan tubuh, sehingga menawarkan solusi yang lebih efisien dan praktis dalam rehabilitasi fisik, olahraga, dan aplikasi kesehatan lainnya. Dari ketiga artikel tersebut, terdapat peran yang sangat penting di dalam teknik informatika, yang memberikan pendekatan dan inovasi baru di dalam bidang medis, analisis gerak tubuh, serta peramalan deret waktu. Setiap artikel menawarkan informasi teknologi baru yang dapat mengefisiensikan waktu pengerjaan, serta dapat memperluas wilayah penerapan ilmu teknik informatika. Berikut ini referensi yang relevan dengan ketiga artikel tersebut. Ketiga artikel tersebut didukung oleh referensi yang relevan dan kredibel. Artikel ini menggunakan referensi yang jelas, relevan, dan dapat dipercaya karena referensinya mendukung fokus utama artikel, baik soal XAI, deep learning, maupun analisis data sensor. Sebagian besar referensi berasal dari jurnal yang diakui, memastikan penelitian dirujuk punya validitas. Penelitian dirujuk diterbitkan dalam kurun waktu 2018 sampai 2024, sehingga menggunakan data dan temuan terbaru. Secara keseluruhan, referensi-referensi ini memberikan dasar yang kuat dan mendukung isi artikel secara ilmiah. Kritik metode dari ketiga artikel. Untuk artikel yang pertama, yaitu memiliki data yang kurang lengkap, sumber referensi terbatas, minim perspektif kualitatif, dan belum teruji di dunia nyata. Untuk artikel yang kedua, memiliki dataset kurang variatif, kurang fleksibel, karena model multitask seperti ini bisa mengalami kendala ketika digunakan pada data yang sangat bervariasi. Kompleksitas tinggi. Meskipun penggunaan embedding seperti Elmo membantu meningkatkan akurasi, model ini menjadi terlalu rumit untuk diimplementasikan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan efisiensi tinggi, serta belum dicoba di dunia nyata. Penelitian ini belum diuji di lingkungan klinis sebenarnya, sehingga efektivitasnya dalam skenario nyata belum dapat dipastikan. Untuk kritik metode dari artikel ketiga, yaitu data yang digunakan hanya berasal dari satu sumber, sehingga mungkin tidak cukup mencerminkan berbagai jenis aktivitas manusia di kondisi yang berbeda, hanya berbasis smartphone. Minim perbandingan, kurang fokus pada penggunaan real time. Kesimpulannya dari ketiga artikel ini memberikan kontribusi besar dalam bidangnya masing-masing, tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari ketiga artikel tersebut, seperti dataset yang kurang beragam, minim uji coba di dunia nyata, pendekatan yang kurang komprehensif. Kualitas analisis dari artikel pertama, yaitu melakukan analisis mendalam terhadap berbagai teknik pembelajaran mendalam untuk peramalan deret waktu seperti LSTM, GRU, dan transformer. Kualitas analisis pada artikel ini dapat dilihat dari perbandingan dan evaluasi terhadap kelebihan serta kekurangan setiap teknik dalam konteks peramalan deret di berbagai bidang, serta pemaparan tantangan yang dihadapi di dalam penerapan metode. Untuk artikel kedua, kualitas analisis yang terdapat tersebut terlihat dalam penggunaan metode jaringan saraf multitugas dengan embedding kontekstual untuk mengolah informasi dari catatan medis elektronik.
Analisis ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan dalam pemrosesan data medis menggunakan pemrosesan bahasa alami serta menjelaskan bagaimana teknik ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengolah data medis. Analisis pada artikel ketiga yaitu berfokus pada penerapan sensor smartphone untuk mendeteksi gerakan kinematika manusia yang didukung kecerdasan buatan. Kualitas analisis dapat dilihat dalam pemahaman tentang bagaimana teknologi ini dapat digunakan di dalam bidang kesehatan dan olahraga serta membahas efisiensi, akurasi, dan keterbatasan penggunaan sensor smartphone dalam menganalisis gerakan tubuh manusia. Jadi kualitas analisis yang terdapat di dalam ketiga artikel tersebut sangat baik dalam memfokuskan pada evaluasi mendalam terhadap teknik baru yang diterapkan pada berbagai isu di bidang medis. Analisis gerakan tubuh dan peramalan dalam waktu. Masing-masing artikel memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi bidangnya, serta dapat mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi dalam menerapkannya. Relevan dengan topik artikel yang pertama, relevan dengan pembahasan tentang penerapan kalkulus dalam teknik informatika karena dalam XEI metode seperti Sharp dan model pembelajaran mesin menggunakan turunan untuk menghitung gradien terutama dalam proses seperti backpropagation atau analisis sensitivitas terhadap fitur tertentu. Kalkulus turunan juga menjadi dasar penting dalam pengembangan teknologi XEI yang dibahas di artikel ini. Artikel kedua relevan dengan pembahasan tentang penerapan kalkulus dalam teknik informatika karena model deep learning seperti ATBIL, LSTM, CRF memanfaatkan turunan untuk mengoptimalkan fungsi loss selama pelatihan menggunakan gradient descent. Artikel ketiga relevan dengan pembahasan tentang penerapan kalkulus dalam teknik informatika karena analisis data dari sensor smartphone seringkali melibatkan turunan, misalkannya untuk menghitung kecepatan atau percepatan. Selain itu, jika model AI yang lebih kompleks seperti LSTM digunakan, turunan akan berperan penting dalam pelatihannya. Kalkulus turunan digunakan secara tidak langsung dalam analisis data sensor dan pelatihan model AI di artikel ini. Artikel ini lebih menyoroti tentang penggunaan sensor smartphone dan kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendeteksi gerakan. Teknik pembelajaran mesin dan analisis gerakan tubuh yang digunakan dalam artikel ini juga sering melibatkan algoritma yang bergantung pada konsep turunan dalam proses optimisasi atau perubahan dalam data sensor. Ketiga artikel ini relevan dengan penerapan kalkulus turunan dalam teknik informatika karena turunan digunakan dalam pelatihan model AI untuk optimasi fungsi loss. Konsep turunan juga dapat membantu menganalisis data sensor seperti mengolah perubahan percepatan. Kalkulus juga dapat menjadi fondasi penting dalam mendukung teknologi dan metode yang dibahas. Meskipun tidak disebutkan secara langsung, kalkulus turunan adalah elemen penting yang memungkinkan metode dan teknologi dalam ketiga artikel ini dapat bekerja dengan baik. Dan dengan memahami konsep dari kalkulus, maka dapat dikembangkan atau bahkan ditemukan inovasi teknologi yang lebih efisien dan efektif dalam bidang teknik informatika yang akan menjadi teknologi dan tren baru di masa depan. Kontribusi pada teori penelitian. Artikel pertama memberikan dasar teori serta wawasan yang dapat digunakan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya. Karena artikel ini membahas tentang teori pembelajaran mendalam dalam peramalan dalam waktu dengan membandingkan metode-metode seperti LSTM, Gero, dan Transformer. Penelitian ini memperluas teori peramalan dengan membahas tantangan dalam penerimaan teknik-teknik tersebut serta memberikan panduan dalam pemilihan metode yang tepat untuk peramalan di berbagai sektor seperti ekonomi, cuaca, dan kesehatan. Artikel kedua memberikan dasar teori tentang wawasan yang dapat digunakan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya. Karena artikel ini membahas tentang teori pemrosesan bahasa alami dan ekstraksi informasi medis dengan menggabungkan jaringan saraf multitugas dan embedding kontekstual. Kontribusi ini terletak pada pengembangan teori dalam pengolahan data medis. Artikel ketiga memberikan dasar teori serta wawasan yang dapat digunakan untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya.
Artikel ini membahas tentang teori analisis gerakan tubuh manusia dengan memanfaatkan sensor, smartphone, dan kecerdasan buatan. Penelitian ini juga menawarkan dasar teori baru terkait penerapan teknologi sensor dalam mendeteksi gerakan tubuh manusia secara efisien dan praktis, yang dapat memperluas penerapan teknologi tersebut dalam bidang kesehatan, rehabilitasi, dan olahraga. Ketiga artikel ini memberikan kontribusi penting dalam penyediaan teori dasar mengenai model yang digunakan dalam penelitian dan menyediakan wawasan baru disertai dengan data hasil penelitian di mana hal tersebut sangat berguna sebagai referensi penelitian lain yang ingin membuat penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa, atau penelitian yang akan mengembangkan model sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akurasi hasil penelitian tersebut. Artikel ini juga menyediakan data analisis yang dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan dalam kecerdasan buatan, pengolahan data medis, dan peramalan, serta dapat membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut di masa depan. Hubungan tematik antar artikel. Artikel pertama membahas tentang penggunaan teknik pembelajaran mendalam seperti LSTM, GRU, dan Transformer untuk peramalan darat waktu. Meskipun lebih berfokus pada peramalan, ada kesamaan tematik antar artikel kedua dan ketiga. Dalam hal penggunaan teknik pembelajaran mesin untuk menganalisis data yang kompleks, ketiga artikel tersebut sama-sama menekankan peningkatan akurasi dan efisiensi melalui penerapan algoritma pembelajaran yang mendalam. Artikel kedua berfokus pada pemrosesan bahasa alami dan ekstraksi informasi medis dengan menggunakan jaringan saraf multitugas dan embedding kontekstual. Meskipun fokusnya pada data medis, artikel ini juga membahas penerapan teknik pembelajaran mesin untuk memproses dan mengekstrak informasi relevan dari data besar, yang serupa dengan pendekatan analisis data dalam artikel ke-1 dan ketiga. Artikel ketiga membahas tentang penggunaan kecerdasan buatan dan sensor smartphone untuk mendeteksi gerakan tubuh manusia. Hubungan tematiknya dengan artikel pertama dan kedua yaitu terletak pada penerapan AI untuk menganalisis data sensor dan gerakan yang mirip dengan penggunaan teknologi dalam pengolahan data medis pada artikel kedua, serta penerapan algoritma pembelajaran mendalam dalam peramalan seperti pada artikel ke-1. Ketiga artikel ini tidak secara langsung membahas tentang kalkulus turunan, namun penerapan kalkulus turunan di dalam teknik optimisasi sangat relevan dengan topik yang dibahas. Di dalam semua artikel, konsep kalkulus turunan digunakan secara tidak langsung dalam pelatihan dan pengoptimalan model pembelajaran mesin, seperti pada backpropagation di dalam jaringan saraf, algoritma gradient descent, dan optimisasi parameter model lainnya. Kalkulus turunan berperan penting di dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi aplikasi kecerdasan buatan yang dijelaskan dalam ketiga artikel tersebut. Perbedaan dan persamaan artikel. Artikel pertama ini mengulas peramalan darat waktu menggunakan teknik pembelajaran mendalam seperti LSTM, GRU, dan Transformer dengan membandingkan berbagai teknik pembelajaran mendalam untuk peramalan darat waktu dengan tujuan meningkatkan akurasi dan efisiensi metode tersebut. Artikel ini lebih berfokus pada aplikasi peramalan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, cuaca, dan kesehatan dengan menggunakan deep learning untuk memproses datanya. Artikel kedua berfokus pada pemrosesan bahasa alami dan mengekstraksi informasi medis dengan memanfaatkan jaringan saraf multitugas dan embedding kontekstual untuk mengolah data dan mengekstrak informasi dari catatan medis elektronik yang ditujukan untuk bidang kesehatan, terutama untuk meningkatkan pengolahan dan analisis data medis. Artikel ketiga berfokus pada analisis gerakan tubuh manusia dengan menggunakan sensor smartphone dan kecerdasan buatan, serta menggabungkan teknologi sensor dengan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis gerakan tubuh manusia. Pengaplikasian artikel ini terutama pada bidang kesehatan, rehabilitasi fisik, dan olahraga dengan memanfaatkan teknologi mobile untuk mendeteksi gerakan tubuh. Perbedaan dari ketiga artikel ini yaitu dalam fokus penelitian, pendekatan yang digunakan, dan aplikasi yang diberikan. Artikel pertama lebih mengarah pada peramalan darat waktu menggunakan teknik pembelajaran mendalam. Artikel kedua lebih
lebih mengarah pada pemrosesan data medis, sedangkan artikel ketiga lebih mengarah pada analisis gerakan tubuh manusia. Meskipun ketiganya berhubungan dengan teknologi canggih dan kecerdasan buatan, masing-masing artikel menyasar terhadap bidang aplikasi yang berbeda-beda. Persamaan utama dari ketiga artikel yaitu dengan penggunaan AI dan pembelajaran mesin untuk memecahkan masalah data kompleks dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi meskipun memiliki fokus dan aplikasi yang berbeda-beda. Semuanya berbagi tema serupa dalam pengembangan data dan penerapan teknologi terbaru untuk analisis dan pengolahan data. Selanjutnya itu ide, gagasan, atau pendekatan baru yang diusulkan dalam artikel. Untuk artikel yang pertama, ini mengevaluasi dan mengoptimalkan beberapa model pembelajaran mendalam seperti LSTM, GRU, dan Transformer untuk peramalan dalam waktu, dengan tujuan menemukan metode yang lebih akurat dan efisien. Untuk artikel kedua, menggabungkan jaringan saraf multitugas dengan embedding kontekstual untuk meningkatkan pemrosesan bahasa alami dalam data medis. Pendekatan ini dirancang untuk memperbaiki akurasi dan efisiensi dalam mengekstrak informasi dari catatan medis elektronik. Artikel ketiga menggunakan sensor smartphone yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis dan mendeteksi gerakan tubuh manusia secara real-time. Ketiga artikel tersebut menawarkan gagasan yang memiliki keunggulan dalam efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas penerapan teknologi. Kontribusinya dapat memberikan solusi inovatif di berbagai macam bidang seperti kesehatan, analisis data, dan prediksi, serta dapat mendorong kemajuan teknologi di masa depan. Kelemahan dari artikel pertama yaitu penelitian hanya berbasis teori dan analisis literatur tanpa uji coba langsung, misalnya di rumah sakit atau dengan pasien. Untuk artikel kedua, kelemahannya yaitu pada penelitian yang hanya menggunakan satu jenis dataset, jadi hasilnya mungkin tidak cocok jika diterapkan di kasus lain atau di kondisi berbeda, serta model yang digunakan cukup rumit dan membutuhkan banyak daya komputasi, sehingga sulit digunakan pada sistem dengan sumber daya terbatas. Untuk artikel yang ketiga, kelemahannya yaitu pada dataset yang digunakan hanya mencakup beberapa aktivitas tertentu, jadi kurang mewakili gerakan manusia yang lebih kompleks atau variatif. Penelitian ini juga belum menjelaskan apakah metode yang digunakan cukup cepat atau hemat daya untuk diterapkan langsung di perangkat seperti smartphone. Kesimpulannya, dari ketiga artikel tersebut memiliki kelemahan masing-masing, namun ada yang sama, yaitu keterbatasan pada dataset tertentu yang memungkinkan metode penelitiannya tidak dapat diterapkan pada data lainnya yang tidak serupa atau bisa disebut overfitting. Penelitian akan lebih bermanfaat jika mencakup uji coba langsung dengan data yang lebih bervariasi dan relevan. Selain itu, penting juga untuk membahas bagaimana teknologi ini bisa diimplementasikan dengan mudah dan apa dampaknya bagi masyarakat luas. Hal yang diperbaiki dan ditingkatkan. Untuk artikel yang pertama, hal yang harus diperbaiki dari artikel ini yaitu melakukan uji model pada jenis deret waktu yang lebih bervariasi untuk memastikan generalisasi hasil serta memberikan panduan lebih detail mengenai penerapan model dalam konteks praktis di berbagai bidang. Sedangkan aspek yang perlu ditingkatkan yaitu meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan model untuk skala data yang lebih besar, mengeksplorasi potensi metode ensemble untuk meningkatkan akurasi prediksi. Untuk artikel yang kedua yang perlu diperbaiki yaitu dengan memperluas penggunaan dataset dengan menambahkan lebih banyak variasi data medis dari berbagai sumber untuk meningkatkan generalisasi model, serta memberikan penjelasan rinci mengenai potensi bias dalam data atau algoritma yang digunakan. Aspek yang perlu ditingkatkan dari artikel kedua yaitu dengan meningkatkan interpretasi hasil model agar dapat dipahami oleh tenaga medis ataupun tenaga medis yang non-teknis.
dan melakukan pengujian model pada data nyata untuk memvalidasi performa yang di luar kondisi eksperimental. Artikel ketiga untuk perbaikannya yaitu memastikan ketahanan model terhadap gangguan seperti noise dalam data dari lingkungan yang tidak ideal. Seperti peneliti dapat menyertakan perbandingan dengan metode tradisional untuk menunjukkan keunggulan dari pendekatan baru akan lebih jelas. Hal yang perlu ditingkatkan yaitu meningkatkan kemampuan algoritma dalam menganalisis gerakan tubuh yang lebih rumit serta mengembangkan integrasi sistem dengan perangkat kesehatan lain untuk analisis yang lebih jelas. Meskipun ketiga artikel ini menawarkan inovasi teknologi yang menjanjikan, namun masih terdapat beberapa ruang yang harus diperbaiki, khususnya dalam hal validasi data, generalisasi model, dan pengujian dalam situasi nyata. Peningkatan pada aspek interpretasi, efisiensi, dan fleksibilitas model juga penting untuk memastikan hasilnya dapat digunakan secara praktis dan luas. Artikel ini dapat dikembangkan yaitu dengan cara mengeksplorasi model pembelajaran mendalam lainnya atau mengombinasikan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi. Artikel kedua, cara pengembangannya yaitu dengan menambahkan dataset yang lebih beragam, mencakup dari berbagai sumber, jenis penyakit, atau format catatan medis elektronik untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model. Untuk artikel ketiga, dalam pengembangannya perlu memperluas kemampuan sistem untuk mengenali gerakan tubuh yang lebih rumit serta gerakan cepat atau multi anggota tubuh. Ketiga artikel ini juga memiliki pengembangan yang ditawarkan mencakup peningkatan cakupan data, pengujian di dunia nyata, serta integrasi teknologi yang lebih luas untuk memperkuat aplikasi praktis dan relevansi dari artikel ini, yang nantinya akan membuat ketiga artikel tersebut lebih memiliki cakupan yang luas. Usulan pengembangan dari artikel yang pertama yaitu dibuat menjadi aplikasi prediksi yang berbasis open source dengan mengembangkan alat prediksi berbasis pembelajaran mendalam yang dapat diakses secara gratis. Untuk artikel ketiga, pengembangan aplikasinya yaitu dengan membuat alat berbasis web atau aplikasi untuk membantu tenaga medis dalam menganalisis catatan medis secara langsung menggunakan teknologi LLMP. Artikel dari ketiga pengembangannya yaitu dengan menciptakan aplikasi mobile yang dapat memanfaatkan sensor smartphone untuk memantau aktivitas fisik atau proses rehabilitasi secara mandiri oleh pengguna. Dengan mengembangkan model dari ketiga artikel menjadi bentuk aplikasi atau berbasis web dapat memudahkan orang lain dalam mengaksesnya. Karena sekarang telah memasuki zaman di mana segala sesuatu dibuat menjadi mudah hanya dengan memanfaatkan teknologi dari smartphone dan internet saja. Hasil temuan dari artikel pertama tentang model pembelajaran mendalam untuk ramalan derat waktu dapat diaplikasikan pada berbagai bidang seperti prediksi cuaca, analisis tren pasar, ataupun pengelolaan energi. Manfaatnya dapat membantu orang atau bisnis dalam mengambil keputusan yang lebih akurat, misalnya dengan merencanakan aktivitas berdasarkan ramalan cuaca atau mengelola keuangan secara lebih efektif. Untuk artikel kedua, hasil temuannya yaitu tentang kemungkinan penerapan teknologi LNP yang dikembangkan memiliki potensi untuk membantu tenaga medis menganalisis catatan medis elektronik dengan lebih akurat, menjadikannya relevan untuk digunakan di rumah sakit, klinik, atau fasilitas kesehatan lainnya, serta dapat memudahkan dokter dan tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang lebih baik, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas perawatan pasien. Hasil temuan dari artikel ketiga tentang kemungkinan penerapan teknologi berbasis sensor smartphone yang dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti memantau keadaan kesehatan, aktivitas fisik, olahraga, atau rehabilitasi, serta dapat menyediakan solusi yang terjangkau dan mudah digunakan yang dapat mendukung gaya hidup sehat, pemulihan dari cedera, atau pelacakan kesehatan tubuh. Ketiga artikel ini memberikan manfaat signifikan dalam teknik informatika, terutama untuk pengembangan sistem berbasis data, pembelajaran mesin, dan aplikasi teknologi kesehatan.
Kontribusi tersebut mendukung inovasi dalam bidang informatika sekaligus memberikan dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Dampak pada teknik. Artikel yang pertama menggunakan model pembelajaran mendalam untuk analisis deret waktu, mendukung pengolahan database, serta memungkinkan prediksi yang lebih akurat untuk mendukung keputusan. Artikel yang kedua menggunakan pengembangan teknologi LNP untuk analisis catatan medis, membantu mengoptimasi sistem informasi kesehatan, mempercepat proses pengolahan data, dan meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Untuk artikel yang ketiga menggunakan teknologi berbasis sensor smartphone yang dapat memperluas penerapan IoT untuk pemantauan kesehatan secara real-time dan mendorong integrasi perangkat keras dengan perangkat lunak. Ketiga artikel tersebut berdampak pada teknik informatika dengan memperkenalkan teknologi yang mendukung otomatisasi integrasi dan pengolahan data yang lebih efisien. Inovasi tersebut tidak hanya meningkatkan kinerja sistem, tetapi juga memperluas aplikasi teknologi informasi di berbagai bidang. Dalam judul penelitian pengembangan dari kebaruan dalam artikel yang direview, yaitu penerapan teknologi pembelajaran mesin dan LNP dalam pengelolaan data kesehatan serta prediksi berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi sistem informasi kesehatan dan manajemen data dalam aktivitas sehari-hari. Aspek yang belum dibahas pada artikel sebelumnya ini yaitu privasi dan keamanan data, dampak sosial dan etika, integritas sistem kesehatan global. Untuk modifikasi variabelnya, pengalaman pengguna, keakuratan prediksi, aksesibilitas, dan biaya. Untuk konteks baru dari ketiga artikel ini, yaitu penerapannya di sektor lain, kesehatan mental, ataupun smart cities. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.